Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini hari pertama kalinya kita ibadah ditemani oleh kakak calon guru sekolah minggu kita yang baru. Kita kenalan dulu yuk. Shalom Kakak Rahel. Halo, shalom. Iya, jadi di sini Kak Nadia dan Kak Rahel akan menemani adik-adik untuk beribadah sekolah minggu pada hari Minggu pagi ini. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kita doa dulu ya Kak ya, dipimpin oleh Kakak Rahel. Oke, baiklah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga berkat yang Engkau curahkan di dalam ibadah ini dapat tersalurkan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak, sebelum kita mau mulai nih, kita nyanyi dulu kali ya? Iya dong, pastinya. Kita akan bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil bangkit berdiri ya. Wah iya dong, pastinya semangat kan? Bahagia banget. Bahagia dong. Iya. Adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan pujian nih dari adik kita yang lucu banget Kak. Iya pastinya lucu banget. Iya, siapa Kak? Namanya Syakira dari Orang Satu. Mari kita lihat. Sudah memberikan pujian. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ingin juga mempersembahkan pujian, bisa hubungi kakak dan abang guru sekolah minggu ya. Ayo kita tunggu loh. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi ya Kak ya? Ya pastinya kita akan nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
ya Kak, ngajinya gak sabar nih. Iya, dari horong 1 sampai horong pra-remaja. pra-remaja. Langsung aja kita lihat bersama ya adik-adik. Yesus menerima di pihak kita, tidak akan lawan kita, tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ayat 27. Takwa kepada Tuhan adalah pangkal kebahagiaan dan jalan untuk menghindari kematian. Takwa kepada Tuhan adalah pangkal kebahagiaan dan jalan untuk menghindari kematian. Amin. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Oke, terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas pada minggu lalu. Untuk adik-adik sekolah minggu yang belum mengerjakan tugas pada minggu kemarin, mungkin bisa ikut mengerjakan tugas juga di minggu ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih hasil-hasil adik-adik mengerjakan tugasnya. Ya, nah, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan, Kak. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya dan juga buku tulisnya agar dapat menuliskan nanti refleksi dari firman Tuhannya, ya kan Kak? Nah, firman Tuhannya dibawakan oleh siapa ya, Kak? Firman Tuhannya akan dibawakan oleh amat pendeta kita, jadi tetap stay ya. Oke. Mari kita nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Berjumpa lagi dengan Amang Pendeta dalam kebaktian sekolah Minggu di hari Minggu ini, Minggu 3 Oktober 2021. Apa kabarnya adik-adik sekolah Minggu semua? Tentu dalam keadaan sehat, sukacita dan luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita. Amang baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak sebelumnya dengar kisah tentang Yosia? Pasti sudah ya. Yosia ini salah satu raja di Israel, tokoh di Alkitab secara khusus di Perjanjian Lama yang begitu terkenal karena dia melakukan hal-hal yang begitu baik dan benar di mata Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mungkin ya Yosia yang masih umur 8 tahun bisa menjadi raja? Raja artinya dia itu pemimpin suatu bangsa, pemimpin suatu negeri atau negara. Pada saat itu Yosia memimpin kerajaan Yehuda, negeri Yehuda. Usianya 8 tahun. Kebayang nggak gimana? Siapa di sini yang berusia 8 tahun? Jadi kalau adik-adik ada yang berusia 8 tahun atau 7, 8, 9 tahun, kira-kira usia seperti itulah keadaannya pada saat itu, dan dia sudah ditetapkan dan diurapi untuk menjadi raja. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memilih usia menjadi raja? Ternyata bukan hanya manusia, bukan hanya rakyatnya, bukan hanya keluarga. Ternyata Yosia menjadi raja adalah pilihan Tuhan. Tapi ceritanya panjang adik-adik. Mengapa Yosia bisa menjadi raja di usia yang 8 tahun? Jadi memang Yosia ini lahir dalam keluarga raja. Ayahnya, papanya yang bernama Amon itu juga raja sebelum dia. Nah, papanya Amon menjadi raja ketika usia 22 tahun. Tapi Amon, papanya ketika menjadi raja itu melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak benar di mata Tuhan. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai 26. Nah, jadi ayahnya Yosia itu namanya Amon dan menjadi raja di Yehuda, tetapi dia melakukan hal yang jahat dan tidak benar di mata Tuhan. Memang apa yang dia lakukan sehingga Tuhan marah dan rakyatnya atau ada orang-orang yang tidak suka dengan dia? Apa yang dia lakukan? Dia menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, dan dia melakukan kekejian-kekejian yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka ada orang yang berniat buruk bagi dia karena kelakuannya yang begitu jahat, yang begitu buruk. Ada orang yang membunuh Amon. Maka Yosia dipilih menjadi raja ketika papanya sudah meninggal, dibunuh orang. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Amon papanya menjadi raja, ternyata kakek Yosia itu juga raja. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Namanya Manasye. Nah, jadi kakeknya Manasye itu raja, kakek Yosia namanya Manasye raja, ayahnya namanya Amon juga raja. Nah, Manasye ini juga sama seperti Amon ayahnya. Jadi Manasye itu melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, sama melakukan penyembahan-penyembahan berhala, bahkan membuat patung Asyera. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Ia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan Hizkia
Jadi Hizkia ini leluhurnya Yosia. Nah, Hizkia ini dulu raja di Israel sebelum Manasye. Hizkia ini begitu baik di mata Tuhan. Banyak prestasi, hal-hal yang baik dan hal yang benar yang dilakukan dia di mata Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Nah, tetapi Manasye berbeda. Kakek Yosia ini, dia melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Dia membuat patung Asyera. Nah, kemudian ia mendirikan besma-besma di rumah Tuhan dengan penyembahan berhala. Nah, dan itu diteruskan oleh Amon anaknya. Tetapi berbeda dengan Yosia. Kalau kakeknya melakukan yang tidak benar di mata Tuhan, kalau papanya melakukan yang tidak benar di mata Tuhan ketika menjadi raja, tetapi ketika Yosia dipilih dan diurapi menjadi raja, dia berbeda. Dia melakukan yang benar dan yang baik di mata Tuhan. Jadi Yosia ini seorang anak dan seorang raja yang begitu takut dengan Tuhan. Dia taat, dia setia, dia patuh melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal dan diingat oleh banyak orang, dan ini dituliskan dalam Alkitab. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 23 ini, yang disebut dengan pembaharuan yang dilakukan Yosia, reformasi Yosia. Jadi ketika Manasye, ketika Amon ayah dan kakeknya itu melakukan yang tidak benar, kehidupan agama, peribadahan-peribadahan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika Yosia menjadi raja, dia membaharui semua itu. Yang tadinya rumah Tuhan dijadikan tempat penyembahan-penyembahan berhala, yang tadinya patung disembah, tetapi ketika Yosia menjadi raja, dia membakar semua itu, dihanguskannya, dilenyapkannya, dan dia menjadikan bait Tuhan itu, rumah Tuhan itu betul-betul menjadi bait suci, tempat beribadah dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Allah begitu mengasihi dan memberkati Yosia sampai di usianya ke-8 tahun, masih 8 tahun Tuhan memberkati dia dan memilih dia menjadi raja. Dan tadi kita sudah baca 31 tahun dia memimpin menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, sekarang adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu kita setiap anak-anak Tuhan punya cita-cita, ya kan? Ada yang cita-citanya menjadi orang hebat, hanya polisi, menjadi presiden mungkin ada, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi dokter, dan banyak lagi. Atau mungkin ada yang menjadi pendeta misalnya. Kita punya cita-cita yang begitu tinggi, yang begitu besar. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan supaya kita sampai pada cita-cita kita, supaya kita sampai pada harapan kita sama seperti Yosia. Tadi Amang katakan bahwa Yosia menjadi raja bukan karena manusia, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih dan menetapkan dia. Nah, maka sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama dan yang utama yang harus kita kerjakan adik-adik adalah menjadi anak yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Beribadah kepada Tuhan. Kita rajin beribadah. Kita tekun dalam kebaktian kita, tekun di dalam doa kita, tekun dalam mendengarkan firman Tuhan, terutama tidak melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Kita menjauhi larangan-larangan Tuhan. Apa yang tidak disukai oleh Tuhan itu harus kita jauhi. Dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Karena itulah yang dilakukan oleh Yosia. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, selama hidupnya ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, maka dia punya segudang prestasi ketika dia menjadi raja di Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berprestasi di sekolah, berprestasi dalam belajar kita, baik di PAUD, TK, SD misalnya, kita mau punya prestasi juga di sekolah minggu, di horong 1, horong 2, horong 3, horong 4. Mari ikuti apa yang telah dilakukan Yosia, yaitu melakukan yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud leluhurnya. Dia tidak hidup seperti sifat papanya, seperti sifat kakeknya yang buruk di mata Tuhan, tetapi dia meniru yang baik leluhurnya Daud. Itulah yang menjadi teladan bagi Yosia.
Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, bila kita mau dan kita berkeinginan memiliki prestasi yang begitu besar, luar biasa di sekolah kita, di keluarga, di gereja, dan dimanapun, hingga pada akhirnya nanti kita boleh sampai pada cita-cita kita sama seperti Yosia, lakukan yang benar di mata Tuhan, lakukan perintah Tuhan, jauhi larangan-larangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada kebaktian anak sekolah minggu hari ini. Kami bersuka cita firman-Mu memberikan semangat bagi kami, bagi adik-adik kami, anak-anak-Mu sekolah minggu secara khusus. Tuhan begitu mengasihi Yosia hingga Tuhan menetapkannya menjadi raja, menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa-Mu Yehuda. Dan kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan, dan Yosia mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang baik dan seturut dengan perintah Tuhan. Maka ajarlah kami bersama dengan adik-adik kami sekolah minggu dalam masa anak-anak mereka saat ini di usia yang begitu sangat muda. Tuhan tempa bentuk kami dalam firman-Mu yang sudah kami dengar, hingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mau melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, dan menjauhi setiap larangan dan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kami mau Tuhan memberkati kami lewat ketaatan kami, hingga kami memiliki prestasi dimanapun kami belajar, dimanapun kami sekolah, dan setiap harapan cita-cita kami kelak Tuhan memberkati dan memberikannya, hingga kami sama seperti hamba-Mu Yosia mendatangkan banyak berkat dan kebahagiaan bagi banyak orang, serta takut akan Tuhan. Berkati pelayanan kami selanjutnya bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua kami yang kami kasihi, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Abang Pendeta kita, ya kan? Nah, sekarang kakak Nadia dan kakak Rahel mau memberikan tugas nih buat adik-adik sekolah minggu. Apa nih kak tugasnya kak? Oke, untuk orang satu tugasnya adalah bernyanyi Aku Anak Raja dengan menggunakan gerakan yang sekreatif mungkin. Nah, untuk orang 3 dan orang 4 yaitu menceritakan kembali siapa sih Raja Yosia itu menurut kalian. Terus untuk horong praremaja memberikan penjelasan tentang apa arti pemimpin dan contoh dari pemimpin yang kalian ketahui, dan buat sekreatif mungkin ya. Nah, nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke wali kelas masing-masing atau ke kakak dan abang guru sekolah. Oke adik-adik, jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa. Sekarang kita mau mengumpulkan Dan persembahan. Kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi lagu Aku Anak Raja. Adik-adik sekolah minggu,
Kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Abang Pendeta dan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga abang dari tim multimedia yang melayani kebaktian sekolah minggu hari ini menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas.